Halo dan selamat datang kembali. Pernah lihat adegan film di mana protes bikin ATM kayak muntah uang gitu? Iya, sering ya. Ternyata itu bukan cuma imajinasi Hollywood loh Anda. Itu kejahatan siber yang beneran terjadi. Hari ini sumber kita adalah transkrip video yang dalam banget ngebahas kasus peretasan ATM yang menggemparkan ini. Kita bakal coba bongkar gimana caranya sekelompok peretas bisa nyedot uang tunai langsung dari mesin ATM. Fokus kita ke satu geng terkenal, Carbanak. Oke, mari kita telusuri bareng-bareng gimana mereka melakukannya. Tepat sekali. Dan ini pentingnya, ini bukan pencurian biasa yang bobol berangkas gitu. Bukan. Bukan. Ini operasi kejahatan siber yang terorganisir banget, pakai teknik canggih, dan dampaknya ke perbankan itu, masif. Bisa miliaran dolar. Yang menarik tuh gimana mereka bisa sesukses itu dan apa pelajarannya buat kita semua. Kita sering lihat di film ya, kayak Terminator 2 atau Hackers itu kan ada adegan gitu, tapi di dunia nyata serangan fisik awal ke ATM tuh kayaknya jauh lebih brutal ya. Kurang elegan gitu. Oh iya, jauh banget. Dulu itu metodenya kasar banget. Ada yang benar-benar ngabrakin truk ke toko buat nyolong seluruh mesin ATM-nya. Astaga, seluruh mesinnya? Iya. Ada juga yang ngiketin tali ke ATM, terus ditarik paksa pakai mobil. Malah ada yang nekat pakai bahan peledak buat bolongin ATM, ambil kotak uangnya. Wah. Sangat merusak. Ninggalin banyak jejak, dan resikonya tinggi banget pastinya. Betul. Jauh dari gambaran peretas jenius depan layar ya. Tapi terus muncul metode yang lebih halus kan. Manfaatin celah software, sempat ada cerita soal master admin password ATM yang bocor itu gimana? Ah, iya. Itu pernah ada. Meskipun celahnya sih udah lama ditutup ya sekarang. Mereka emang nggak bisa langsung suruh ATM keluarin uang gitu aja. Tapi bisa ngakalin mesinnya? Ngakalin gimana tuh? Misalnya, mereka ubah settingan mesin, jadi mesinnya nganggep kaset yang isinya duit $20 itu sebagai duit $1. Oh, Jadi, pas ada yang narik $20, mesinnya ngeluarin 20 lembar $20 kan, totalnya $400 tuh. Tapi saldo nasabah cuma kepotong $20. Cerdik sih, tapi ya itu, masih butuh akses fisik buat masuk ke mode adminnya. oke. Nah, titik balik penting itu datang dari seorang peneliti keamanan legendaris ya, Bernabe Jack, sekitar tahun 2009. Dia ini orang yang beneran beli mesin ATM bekas buat dibedah di rumahnya sendiri. Bener banget, Barnaby Jack. Dan penemuan kuncinya itu fundamental banget. Dia nemuin kalau ternyata ada satu kunci fisik standar. Satu kunci aja? Iya, satu kunci fisik standar yang bisa buka kabinet ATM. Ini bukan berangkas uangnya ya, tapi bagian tempat komponen komputernya. Dan kunci ini bisa buat banyak ATM dari produsen yang sama. Wow, itu kan berarti ngasih akses fisik langsung ke otak mesinnya. Persis, itu dia poinnya. Dan disinilah bagian yang sangat menarik kebuka. Dengan akses fisik ke otak ini, apa yang bisa dilakuin? Nah, Barnaby nunjukin dia bisa nyolokin USB drive langsung ke motherboard ATM. Di USB itu ada firmware khusus buatannya. Firmware ini kayak sistem operasi dasarnya gitulah, yang nempel di hardware. Oke. Begitu ATM direboot pakai firmware dari USB itu, dia praktis ngambil alih kendali penuh. Kendali penuh. Iya, dia bisa akses menu tersembunyi, nyuri data kartu sama PIN nasabah yang masuk, dan yang paling terkenal, dia bisa merintahin ATM buat ngeluarin semua uang tunai di dalamnya. Ini yang dia demoin langsung di konferensi Hacker DevCon 18 itu kan, teknik jackpotting. Saya ingat videonya, gila sih itu, ATM di panggung tiba-tiba muntahin duit kayak mesin slot menang jackpot. Iya, persis. Dramatis banget dan pasti bikin banyak orang melek soal rentannya ATM. Tepat. Dan dia nggak berhenti di situ aja. Dia juga riset soal akses jarak jauh. Dia nemuin celah yang bikin dia bisa login ke sistem ATM lewat jaringan tanpa perlu autentikasi yang benar. Terus dia bisa unggah firmware jahatnya dari jauh. Artinya, Secara teori, dia bisa nguras ATM di mana aja di dunia ini tanpa perlu nyentuh mesinnya sama sekali. wah, ini potensi serangannya jadi jauh lebih gede dan lebih susah dilacak ya. Sayang banget ya Barnabe Jack meninggal dunia secara tragis tahun 2013. Kehilangan besar banget buat dunia keamanan siber. Tapi penemuannya ini kayak ngebuka kotak Pandora gitu ya. Benar sekali. Bisa dibilang gitu. Setelah demo Barnabe Jack itu, serangan ATM canggih yang manfaatin celah software sama jaringan mulai banyak bermunculan. Terutama di Eropa Timur sama Rusia. Nah, disinilah kita mulai masuk ke cerita geng Carbanak.
Salah satu kasus awal yang ditangani oleh Kaspersky Lab itu kejadiannya di bank di Ukraina. Gimana ceritanya ini keungkap? Jadi, tim kami dihubungi sama pihak banknya. Mereka nunjukin rekaman CCTV lobi ATM mereka kira-kira jam 3 pagi. Banknya sih udah tutup, tapi lobinya masih bisa diakses pakai kartu. Nah, di rekaman itu kelihatan ada seorang pria pakai penutup wajah masuk bawa tas gede. Anehnya, begitu dia di dalam, dia nggak nyentuh tombol apa-apa. Tapi beberapa mesin ATM langsung ngeluarin tumpukan uang. Hah? Mesinnya kayak muntah uang sendiri gitu aja, tanpa disentuh? Persis, pria itu tinggal nampung uangnya ke tasnya dari beberapa ATM, terus ya pergi gitu aja. Kerugiannya waktu itu sekitar $1 juta AS dalam waktu singkat. Gila. Tim kami langsung periksa hard disk ATM-nya, nyari malware yang udah dikenal waktu itu, kayak Taiyubkin misalnya. Tapi nggak nemu apa-apa. Awalnya buntu banget. Oke, sebagai konteks buat Anda nih, Taiyubkin itu malware ATM lain yang juga canggih di masanya. Biasanya diinstal dari jauh, terus aktifnya cuma di jam-jam tertentu, malam-malam gitu. Terus butuh kode rahasia dari bos peretasnya yang dimasukin lewat keypad PIN buat otorisasi ngeluarin uang. Tapi ini beda ya kasusnya, nggak ada interaksi sama keypad sama sekali. Beda banget. Investigasi jalan berbulan-bulan nggak ada hasil signifikan. Sampai suatu malam, lagi-lagi sekitar jam 3 pagi, ada panggilan darurat dari bank besar lain. Kali ini di Rusia. Situasinya panik banget. Kenapa lagi? Domain controller mereka kedeteksi ngirim data ke server misterius di China. Waduh, domain controller. Itu kan jantungnya jaringan komputer perusahaannya yang ngendaliin akses, keamanan, semuanya. Kalau itu dikuasai peretas, gawat banget. Gawat banget. Ibaratnya dapat kunci utama ke seluruh kerajaan digital bank itu. Nah, kebetulan salah satu analis kami lagi ada di kota yang sama, jadi langsung meluncur ke bank. Dia periksa server itu, dan benar, nemu ada proses mencurigakan yang lagi jalan, ngirim data ke China. Terus gimana? Pas dia lagi analisis memori proses itu, analis kami menemuin jejak VNC, Virtual Network Computing. Itu software buat ngendalin komputer dari jarak jauh, seolah-olah kita duduk di depannya. Tunggu, artinya peretasnya kemungkinan lagi nontonin apa yang lagi dilakuin analis itu dong, saat itu juga? Kemungkinan besar gitu. Wah, tegang banget pasti. Kayak main kucing-kucingan digital ya? Betul. Tim kami terus ngelakuin sesuatu yang cukup cerdik. Mereka bukan notepad atau Word gitu, terus ngetik "Privyet", itu halo dalam bahasa Rusia. Hahaha, nekat juga ya. Sempat hening beberapa saat. Terus, tiba-tiba, kursor mouse di layar gerak sendiri. Ngetik balasan dalam bahasa Rusia juga. Serius? Jadi kayak ngobrol sama peretasnya? Iya. Sempat ada obrolan singkat gitu antara analis kami sama si peretas, sebelum akhirnya akses peretasnya berhasil diputus dan malware-nya dibersihin dari seluruh jaringan. Luar biasa. Pengalaman yang pasti nggak bakal dilupain itu. Tapi, apa hubungannya insiden di Rusia ini sama kasus ATM di Ukraina tadi? Kan awalnya buntu. Nah, ini dia penghubungnya. Malware yang ditemuin di domain controller Bank Rusia inilah kuncinya. Setelah dianalisis lebih lanjut, kami sadar kalau ini adalah komponen penting yang memungkinkan serangan jarak jauh kayak yang terjadi di Ukraina. Malware ini ngasih peretas kendali penuh atas jaringan internal bank, termasuk sistem yang nyambung ke ATM. Temuan ini terus kami presentasiin di konferensi Europol di Belanda. Ternyata, polisi Belanda langsung tertarik. Kenapa? Karena salah satu server Command and Control atau CNC... Server pengendali malware-nya ya? Betul. Server yang dipakai peretas buat ngirim perintah dan nerima data dari malware yang udah nyebar. Nah, salah satu server CNC ini ternyata lokasinya ada di Belanda. Polisi Belanda berhasil nyita server itu. Jadi server CNC-nya berhasil didapetin, ini pasti isinya informasi berharga banget. Banget. Tim Kaspersky langsung analisis server CNC itu. Kita dapat kode sumber, source code, dari panel pengendali botnetnya, jaringan komputer yang udah terinfeksi itu. Dan di sini ada temuan menarik lagi. Ada kayak kesalahan implementasi kecil gitu di kode server CNC-nya. Kesalahan gimana tuh? Kedengarannya sepele tapi penting ya? Iya, kecil tapi krusial. Jadi gini, kalau server itu dikirimin permintaan web, HTTP, dengan cara yang sangat spesifik, yaitu nambahin 0 di akhir alamatnya, servernya bakal ngasih respons error yang unik banget, khas gitu. Kayak sidik jari digital lah. Oh, oke. Nah, berbekal sidik jari unik ini, kami bisa mindai seluruh internet, nyari server lain yang ngasih respons error yang persis sama. Hasilnya,
Banyak banget server CNC lain milik geng ini yang berhasil ditemuin. Cerdik banget, manfaatin kesalahan kecil buat ngelacak infrastruktur mereka semua. Terus malware ini akhirnya dikasih nama apa? Kami namain Carbanak. Itu gabungan dari nama malware lain, Carberb, sama nama file konfigurasi yang kami temuin, Anunak. Nah, dari semua temuan ini, modus operandi lengkap Carbanak akhirnya kebongkar. Oke, mari kita bedah langkah-langkahnya ya. Soalnya ini nunjukin betapa terencana dan sabarnya mereka ini. Langkah 1. Infeksi awal. Semua dimulai dari email spear phishing. Ini bukan email spam biasa ya, tapi email palsu yang ditargetin spesifik banget ke karyawan bank tertentu. Misalnya manajer acara atau bagian ARD. Emailnya kelihatan meyakinkan gitu ya? Iya. Isinya lampiran, seringnya si dokumen Word, yang seolah-olah penting. Kayak detail acara atau CV palsu gitu. Dokumen ini sebenarnya mengandung exploit, kode jahat yang memanfaatin celah keamanan di Microsoft Office. Dan ironisnya, celah ini tuh sebenarnya udah ada perbaikannya, patch, dari Microsoft bertahun-tahun sebelumnya. Tunggu dulu, jadi kalau aja banknya rajin update software, pintu masuk ini sebenarnya udah ketutup dong? Tepat sekali, ini pelajaran penting banget yang pertama. Kalau karyawan buka lampiran itu di komputer yang belum diupdate, malware Carbanak fungsinya sebagai backdoor atau pintu belakang bakal keinstal diam-diam. Nah, peretas sekarang udah punya pijakan awal di dalam jaringan bank. Langkah 2. Eskalasi hak akses, naik pangkat. Dari komputer karyawan biasa, peretas kan butuh akses yang lebih tinggi ya. Idealnya sebagai administrator sistem. Caranya, mereka install keylogger, perekam ketikan keyboard, di komputer yang udah kena infeksi tadi. Terus, mereka pakai trik psikologis nih. Sengaja install software tambahan yang bikin komputer si korban jadi lemot banget atau sering error. Ah, pinter. Jadi karyawan yang frustrasi pasti bakal manggil tim IT support kan? Persis. Pas petugas IT atau admin sistem datang, terus masukin password administrator buat benerin masalahnya, nah, keylogger tadi langsung ngerekam password itu. Dengan password admin ini, peretas bisa bergerak lebih leluasa di jaringan. Tujuan utamanya yaitu tadi, ngambil alih si domain controller. Langkah 3, pengintaian internal. Belajar sistem bank. Nah, ini bagian yang menurut saya paling cerdik dari mereka. Setelah nguasain domain controller, mereka bisa lihat seluruh peta jaringan bank. Mereka cari komputer mana aja yang dipakai buat ngelola sistem transfer uang, kayak Swift atau sistem manajemen ATM. Mereka identifikasi karyawan kunci mana yang punya akses ke sistem-sistem penting itu, terus alih-alih pakai malware canggih yang mungkin berisiko kedeteksi, Mereka pakai apa? mereka malah install software perekam video layar biasa. Rekam layar? Ya, Kayak buat bikin video tutorial gitu? buat apa? Betul. Tapi ini buat tujuan jahat. Perekamnya ini disetel kualitasnya rendah banget, hitam putih, resolusi rendah, dan cuma ngerekam pas layar lagi aktif. Tujuannya, biar ukuran filenya kecil, jadi nggak boros bandwidth pas dikirim ke server CNC mereka, dan nggak bikin komputer korban jadi lemot atau curiga. Terus rekaman itu diapain? Nah, dengan nontonin rekaman aktivitas harian si karyawan ini selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, peretas itu jadi belajar seluk-beluk sistem perbankan internal. Gimana sih cara ngelakuin transfer? Gimana cara ngelola ATM? Apa aja prosedurnya? Mereka belajar langsung dari ahlinya, yaitu si karyawan itu sendiri. Sambil ngumpulin password tambahan juga dari keylogger. Ini bener-bener kayak spionase digital tingkat tinggi ya. Mereka nggak cuma ngeretas sistem, tapi mempelajari cara kerja banknya dari dalam. Gila, sabar banget dan metodis. Sangat. Nah, langkah 4, pencairan uang. Setelah mereka paham betul sistemnya dan punya akses penuh, baru deh saatnya ngambil duit. Caranya macam-macam. Pertama, manipulasi Swift. Mereka bisa masuk ke sistem Swift, itu jaringan transfer antar bank global, terus bikin perintah transfer palsu ke rekening bank di luar negeri yang udah mereka siapin. Uang langsung pindah secara digital. Oke, itu cara langsung ya. Iya. Kedua, kontrol ATM jarak jauh. Ini kayak kasus yang di Ukraina tadi. Dari sistem manajemen ATM internal bank yang udah mereka kuasai, mereka bisa kasih perintah biar ATM tertentu ngeluarin semua uangnya pada jam yang udah ditentuin. Nah, cara ini butuh money mule. Orang suruhan gitu ya? Betul. Orang suruhan yang udah siap siaga di depan ATM buat ngambilin uang tunainya pas keluar. Ketiga, manipulasi database akun. Ini metode yang paling unik menurut saya. Mereka rekrut banyak money mule, terus dibikinin rekening baru buat mereka di bank yang jadi target. Saldo awalnya dibikin spesifik banget dan kecil,
Misalnya $3.33. Kenapa harus spesifik gitu? $3.33? Nah, ini bagian cerdiknya. Dari akses ke database bank yang udah mereka punya, mereka tinggal jalanin satu perintah SQL sederhana aja. Contohnya kayak gini. Update tabel rekening, set saldo sama dengan $1 juta. Where saldo sama dengan $3.33. Tunggu. Jadi satu perintah itu langsung ngubah saldo semua rekening yang kebetulan angkanya persis $3.33 jadi $1 juta. Termasuk rekening para money mule itu. Benar. Seketika, rekening para mule itu jadi jutaan dolar. Mungkin ada juga beberapa nasabah biasa yang apes atau beruntung ya, pas saldonya segitu juga ikut berubah. Wah, Para mule itu langsung diperintahin buat narik uang tunai sebanyak-banyaknya sebelum bank sadar ada yang aneh. Efek sampingnya yaitu ada nasabah biasa yang bisa jadi jutawan dadakan. ini gila sekaligus brilian sih caranya. Manfaatin operasi database standar buat nyuri uang. Jadi, apa artinya semua ini ya? Ini nunjukin kalau kerentanan itu nggak cuma soal teknologi canggih aja, tapi juga soal pemahaman mendalam terhadap proses bisnis dan kelemahan manusiawi juga ya. Mereka mengubah rutinitas internal bank jadi senjata mereka. Tepat sekali. Dan skala kerugiannya pun gede banget. Estimasi awal dari Kaspersky itu sekitar 25 juta US dollar dari 13 serangan yang berhasil. Tapi Europol, setelah investigasi lebih luas lagi, mereka perkirain ada lebih dari 100 bank di puluhan negara yang jadi korban. Dengan total kerugian mencapai 1,2 miliar dolar. 1,2 miliar dolar, itu jumlah yang fantastis banget. Ini pasti langsung memicu respons penegakan hukum internasional yang gede-gedean ya. Pastinya, investigasinya melibatkan banyak negara. Ada Spanyol, Moldova, Romania, Belarus, Taiwan, terus Europol, Interpol, bahkan FBI ikut turun tangan. Akhirnya, pada bulan Maret 2018, ada penangkapan penting di Spanyol. Seorang pria Ukraina bernama Denis K. yang diduga salah satu otak di balik Karbanak berhasil ditangkap. Akhirnya ketangkap juga ya salah satunya. Apa yang keungkap dari penangkapan ini? Wah, gaya hidupnya mewah banget. Polisi nemuin banyak komputer, perhiasan yang nilainya ratusan ribu dolar, mobil mewah, properti mahal juga. Keungkap juga kalau ada kerjasama dengan kelompok kriminal di Moldova buat rekrut money mule tadi. Oh, ada jaringannya lagi ya? Iya, mereka juga pakai Bitcoin buat nyuci sebagian hasil kejahatannya. Ironisnya, dia ketangkap itu gara-gara ada kejanggalan dalam pencatatan transaksi pas dia beli aset-aset mewahnya itu. Kesalahan akuntansi gitulah. Tapi meskipun udah ada yang tertangkap, serangan gaya Carbanak ini kabarnya nggak berhenti total ya? Kok bisa gitu? Ada beberapa alasan. Pertama, geng ini atau mungkin penerusnya ya, mereka adaptif banget. Setelah malware Carbanak yang asli mulai sering kedeteksi sama antivirus, karena tanda tangannya udah dikenal, mereka ganti strategi. Gimana strateginya? Mereka mulai banyak pakai tools peretasan yang sebenarnya tersedia umum, off the shelf gitu. Sering dipakai juga sama para profesional keamanan buat ngetes sistem, penetration testing. Contohnya kayak Metasploit sama Cobalt Strike. Loh kenapa malah pakai tools umum? Bukannya malware khusus buatan sendiri lebih canggih? Justru itu. Tools umum ini lebih susah dideteksi kadang-kadang, karena tools ini juga dipakai buat aktivitas yang sah, kayak pengujian keamanan oleh tim internal bank atau konsultan. Jadi, lalu lintas jaringannya lebih gampang nyamar, nggak langsung dicurigai sebagai serangan. Kayak penjahat yang pakai mobil biasa aja, bukan mobil curian yang mencolok. Ah, masuk akal. Biar nggak terlalu kelihatan ya. Betul. Kedua, ada kemungkinan juga malware Carbanak asli atau variannya itu diperjualbelikan di darknet, jadi bisa dipakai sama kelompok lain. Ada contohnya grup Fin7 yang nargetin perusahaan retail sama restoran di Amerika Serikat, meskipun fokus mereka lebih ke nyuri data kartu kredit sih, bukan langsung ke ATM. Oke, jadi dari kasus Carbanak yang rumit ini, pelajaran apa sih yang paling penting buat diambil sama perbankan dan ya kita semua mungkin? Pelajarannya sebenarnya sangat mendasar, tapi sering banget diabaikan. Pertama dan paling utama, rajin update software. Ingat kan pintu masuk awal Carbanak? Celah Office yang sebenarnya udah ada perbaikannya bertahun-tahun. Patching yang rutin dan tepat waktu itu krusial banget. Itu dasar banget ya sebenarnya. Dasar banget. Kedua, keamanan berlapis. Jangan cuma ngandelin antivirus tradisional. Perlu solusi yang bisa deteksi perilaku aneh atau mencurigakan di jaringan. Istilahnya behavior-based detection. Jadi bukan cuma ngenalin file jahat yang udah ketahuan aja. Ketiga, monitoring aktif dan respon cepat. Kayak kasus bank di Rusia tadi, deteksi dini pas ada aktivitas aneh, misalnya koneksi ke server nggak dikenal, itu penting banget.
perlu pemantauan jaringan dan server yang terus-menerus, dan harus ada tim yang siap buat ngerespon insiden dengan cepat. Oke. Budaya keamanan menyeluruh. Ini nyangkup pelatihan karyawan biar waspada sama phishing, sama pengamanan yang ketat buat server-server penting kayak domain controller tadi. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal bangun pertahanan yang tangguh di semua lini. Teknologi, proses, dan juga manusianya. Bener banget. Dan ancaman ke ATM sendiri juga terus berkembang ya. Selain metode Carbanak tadi, ada apa lagi yang perlu diwaspadai sekarang ini? Masih ada metode lain yang dipakai, misalnya serangan man in the middle di jaringan ATM. Jadi peretas nyegat komunikasi antara ATM sama pusat data bank. Terus mereka nipu ATM-nya biar nyambung ke server palsu buatan mereka. Nah, server palsu ini bakal nyetujuin semua transaksi penarikan uang. Wah, itu bahaya juga. Ada juga eksploitasi fisik yang lebih halus. Misalnya manfaatin fitur bawaan sistem operasi di ATM yang seringnya kan pakai Windows ya. Contohnya, pakai kombinasi tombol tertentu di keyboard fisik ATM, kayak nekan Shift 5 kali buat munculin fitur sticky keys di Windows. Dari situ, mereka bisa keluar dari aplikasi utama ATM, terus dapat akses ke sistem operasi di baliknya buat install malware. Macem-macem ya caranya. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita kali ini, peretasan ATM itu ancaman yang beneran ada dan terus berevolusi ya. Jauh lebih kompleks dari sekedar ngebobol fisik mesinnya aja. Carbanak ini contoh sempurna gimana kombinasi eksploitasi celah teknis yang seringnya udah diketahui pula. Iya, itu dia. Ditambah rekayasa sosial kayak phishing, terus kesabaran buat ngintip cara kerja internal, dan pemahaman mendalam soal proses bisnis, itu semua bisa ngasilin keuntungan miliaran dolar buat penjahat cyber. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Carbanak itu bisa masuk ke bank lewat celah software yang sebenarnya udah ada perbaikan ya bertahun-tahun. Ini bikin kita mikir ya, gimana dengan sistem lain yang kita pakai tiap hari? Mungkin di tempat kerja Anda, aplikasi di ponsel Anda, atau bahkan perangkat pintar di rumah Anda. Berapa banyak pintu digital yang mungkin kebuka cuma gara-gara softwarenya belum diupdate atau konfigurasinya kurang aman? Seberapa yakinkah Anda dengan ketahanan sistem digital yang Anda andalkan setiap hari itu? Pertanyaan penting banget itu untuk kita pikirkan bersama ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kami kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.